Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, bertemu lagi bersama saya Lani dalam program Community Update. Nah, kali ini saya berada di Hotel Claro, Kota Makassar. Di sebelah saya sudah ada Bapak Steven Sanjaya yang merupakan Ketua PSMTI Provinsi Riau. Halo Pak, apa kabar? Baik, salam sehat selalu. Salam sehat selalu ya. Baik, jadi kali ini kita bakalan ngobrol mengenai PSMTI Provinsi Riau. Oke. Nah, Bapak kan sebagai ketua ya, berarti sudah berapa tahun Pak kalau boleh tahu? Saya pengukuhannya itu bulan Juli 2019, kemudian pelantikannya di Desember 2019. Jadi sudah dua tahun lebih lah ya. Oke, berarti sudah ada beberapa program yang jalan selama kepemimpinan Bapak nih. Mungkin bisa Pak dijelaskan program-program apa yang sudah jalan di 2019 sampai 2021 boleh? Jadi kebetulan pada saat dilantik di Desember 2019 kan gak berapa lama terjadilah pandemi COVID-19 ya. Memang di kepemimpinan saya 2 tahun ini memang mulainya pandemi. Jadi awal-awal itu kita startingnya di bulan April itu Provinsi Riau itu mengadakan baksos. Jadi kita ada membagikan sekitar 15.000 paket sembako. Kemudian juga bantuan masker pada saat itu kan susah cari, terutama awal-awal itu pakai masker kain, itu pesan dari pabrik. Kemudian juga bantuan alat medis ya. Seperti hand sanitizer itu ke rumah sakit. Nah, kemudian juga ke lembaga-lembaga pemerintah, ke puskesmas, dan itu jumlahnya banyak sekali. Banyak sekali. Jadi 2 tahun belakangan ini lebih banyak fokus ke penekanan angka COVID ya Pak ya? Betul. Jadi itu kegiatan itu 15.000 itu kita bagikan cuma dalam waktu 1 bulan. Setelah itu kan Lebaran ya. Nah, Oke. Nah, setelah 2 tahun kemarin ini menjalankan program ya, kira-kira apa sih program atau rencana program nih untuk tahun ini dan tahun yang akan datang, Pak? Ya, mungkin programnya sih hampir sama lah ya. Untuk saat ini kan memang pandemi itu kan belum berakhir. Kita juga nggak tahu nih sekarang Omikron katanya sudah sebentar lagi jadi endemi. Tapi kalau kita baca, sekarang di Jerman juga lagi keluar namanya varian baru, Delta Cron, gabungan Delta sama Omikron, dan ini yang tertular itu banyak sekali. Nah, mungkin kalau untuk kegiatan vaksin kita di Riau itu boleh dibilang kita yang pertama ngelakuin ya. Itu tahun lalu di bulan Maret itu mulai dari vaksin lansia. Kemudian kita juga di PSMT Riau itu kan ada sekitar 10 kabupaten kota ya. Itu semua melaksanakan vaksin di masing-masing daerah. Jadi iya, jadi boleh dibilang sudah hampir 100.000 vaksin lah kalau kita hitung-hitung sampai sekarang. Kemudian untuk 2022 ini kita di Januari kemarin itu yang pertama melaksanakan vaksin booster secara massal dari umur 18 ke atas. Dan itu sekali lakukan itu 6.000 orang lebih. 6.000, berarti antusiasme masyarakat di sana sangat welcome ya Pak ya? Betul, karena vaksin ini kan sebenarnya sudah terbukti ya. Apalagi kalau sudah booster kena itu agak ringan lah gejalanya. Kalau kemarin tahun lalu Delta itu memang sangat rawan ya. Itu sebenarnya rawannya juga karena rumah sakit pada penuh. Orang nggak bisa ke rumah sakit. Oke, baik. Berarti program-program Bapak lebih banyak memang untuk kontribusi menekan angka penularan COVID-19 ya Pak ya? Fokus besarnya ke sana, tapi untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya itu kita tetap rutin lakukan. Seperti baksos, mungkin di awal tahun itu ada baksos Imlek, baksos Nyepi, kemudian baksos Lebaran, baksos Natal, itu tetap kita lakukan. Oke. Nah ini Pak, terus selain tadi kan sudah melaksanakan program nih, apakah program itu juga melibatkan pemerintah setempat atau instansi tertentu, Pak? Ya, memang ada beberapa kegiatan kita ada lakukan sama instansi itu. Misalnya kayak donor darah ya, itu kan kita gandeng sama Palang Merah Indonesia. Kemudian kegiatan vaksinasi juga sama, kita gandeng dari
TNI, kemudian dari kepolisian, kemudian dari BIN. Malah saat ini di Provinsi Riau, di Kota Pekanbaru itu kita sudah ada vaksin center di Mall Pekanbaru. Jadi kerjasamanya sama Mall, sama Binda, Poresta, sama TNI Polri. Jadi setiap hari orang bisa datang ke mall vaksin karena dia setiap hari ada. Jadi orang lebih disediakan dan itu di tengah kota. Dan setiap hari banyak yang vaksin. Oke, jadi tidak perlu menunggu waktu tertentu lagi untuk vaksin di Provinsi Riau. Ya, setiap hari bisa datang. Mungkin nanti kalau misalnya ada sudah dibolehkan vaksin booster untuk yang 12 sampai 17, nah itu mungkin kita buat vaksin massal yang lebih besar. Mungkin satu hari bisa sampai 2-3 ribu. Nah, kalau boleh tahu Pak, di mall manakah itu tepatnya? Di Mall Pekanbaru. Di Mall Namanya Pekanbaru. Pas di tengah kota. Pas di tengah kota. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir dari kita Pak ya. Harapan apa yang Bapak harapkan untuk PSMTI Provinsi Riau ke depannya, Pak? Ya, kita seperti kita ketahui kan PSMT ini sebagai rumah besar Tionghoa Indonesia ya. Kita itu harus ikut berperan di dalam kehidupan bermasyarakat dan ikut juga dalam arus besar bangsa ini. Karena kita salah satu suku yang ada di Indonesia. Kita itu bukan orang asing. Tapi kita tuh harus berperan orang warga Tionghoa ini untuk kemajuan Indonesia. Oke, baik. Jadi harapan Bapak semoga ke depan warga Tionghoa lebih berperan aktif ya. Iya, ikut. Baik itu di pemerintahan, sebenarnya itu peluangnya besar. Kadang-kadang mungkin ada yang masih malu, bukan malu-malu, mungkin agak keengganan tahu gimana ya. Baik, semoga harapan Bapak bisa tercapai dan terrealisasi dalam waktu yang dekat ini Pak ya. Amin. Baik, demikianlah perbincangan kita pada sesi kali ini bersama Bapak Steven Sanjaya. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Community Update hanya di Eljon TV. Sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Crab lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.